Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tugas di minggu sebelumnya, yaitu membuat 3D modeling furniture. Yang pertama kita akan membuat ranjang. Langkah pertama yaitu membuat sketsa ukuran ranjang menggunakan rectangle, lalu buatlah rangka dengan cara tarik ke atas tinggi menyesuaikan dengan desain, lalu gunakan rectangle dan offset ke dalam. Ketebalan rangka disesuaikan. Di sini saya menggunakan 20 cm. Klik 3 kali lalu add komponen. Tujuannya ketika copy paste satu diubah maka semua akan mengikuti. Nah, untuk mempersingkat waktu, copy bagian rangka yang sudah jadi dengan pencet M lalu kontrol dan klik benda yang akan di copy. Lalu tarik ke tempat yang sudah tersedia. Bagian belakang offset sebagai tanda punggung dari ranjang. Selanjutnya membuat rangka samping dengan menggunakan rectangle dengan ukuran yang sudah disediakan sebelumnya. Lalu copy ke sebelahnya. Selanjutnya akan membuat penopang kasur dengan ukuran lebar setengah dari rangka samping. Letakkan di 10 cm dari bawah rangka samping. Dengan rectangle lalu pull ke arah dalam sebanyak 10 cm. Lalu copy dan paste ke sebelahnya dengan ukuran yang sama di tempat yang sama. Selanjutnya, gunakan rectangle untuk membentuk alas untuk kasur. Lalu buat potongan seperti besi dengan ukuran yang sesuai. Kemudian copy ke sebelahnya. Sebelum mengakhiri perintah, ketik garis miring diikuti dengan mengetik angka sesuai dengan kerangka yang diinginkan. Kemudian jika bentuk sudah sesuai, maka ke blok semuanya dan grup agar tidak berantakan. Lalu cocokkan ke dalam ranjangnya. Jika sesuai, maka udah oke dan bisa di hide dengan cara klik kanan lalu hide. Kemudian kita akan membuat pintu dari laci dengan bentuk seperti di atas dengan menggunakan perintah line. Pastikan jarak antara atas dan juga bawah tidak terlalu mepet karena untuk bukaan lacinya. Kemudian bagi menjadi dua dengan sama panjang dan juga dikasih jarak yang sama besarnya agar laci bisa dibuka dan ditutup. Kemudian dengan perintah rectangle kita akan membuat laci dengan cara ukur laci yang disesuaikan lalu push ke dalam dan copy ke bagian sampingnya. Setelah itu kita akan membuat laci untuk di sampingnya itu sebagai tempat barang-barang yang besar dan juga tidak ada laci tariknya. Caranya masih sama seperti membuat laci tarik seperti di sampingnya. Kemudian atur hingga laci tersebut bisa dibuka seperti pada gambar yang tertera. Kemudian kita akan membuat sandaran dengan menggunakan perintah offset sebanyak 5 cm ke dalam. Setelah itu beri tekstur atau pewarnaan ranjang tersebut. Di sini saya menggunakan warna krim dengan tekstur kayu dan saya mencarinya di internet. Warnai seluruh bagian ranjang. Dan untuk tekstur pada besinya saya memberikan warna hitam. Nah, ini sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat sofa. Untuk membuat sofa kita hanya memerlukan perintah rectangle dan juga pull push ke atas. Ukuran sofa tentunya sudah ditentukan sebelumnya. Lalu gunakan
arch untuk memotong agar samping-sampingnya tidak tajam atau untuk penunjang estetika. Setelah itu beri warna dan tekstur pada sofa. Selanjutnya kita akan membuat 2D modelingnya dengan menggunakan software AutoCAD. Sesuaikan ukuran pada 3D yang sudah kita buat, sesuaikan, lalu ukur dengan baik-baik agar proporsi. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat kitchen set, dimana pertamanya yaitu kita akan menggunakan perintah rectangle sebagai alasnya, lalu kita pull ke atas dan juga kita ukur sesuai dengan standarnya. Dan di sini kita hanya memakai perintah rectangle, pull dan push, lalu juga kita menggunakan offset. Setelah itu buatlah tutup pada laci-laci yang sudah dibuat dengan menggunakan rectangle dan juga pull keluar dengan ukuran yang sesuai dengan laci tersebut. Akan membuat tempat wastafel cuci piring dan juga kompor dengan offset sebanyak 5 cm dan juga beri lengkungan dengan menggunakan arch. Setelah itu beri tekstur pada kitchen set. Di sini menggunakan HPL berwarna coklat muda dan juga marmer sebagai alas dari daerah sekitar kompor agar minyak-minyaknya bisa terhapus, bisa dihilangkan dengan mudah. Berikutnya kita akan membuat meja makan dengan menggunakan rectangle dan juga circle. Nah, untuk kaki di sini besar bagian atasnya dengan caranya yaitu klik bagian yang mau diperbesar lalu offside lalu scale sesuai dengan besar yang diharapkan. Lalu kemudian kita akan membuat kursi makannya dengan cara di sini saya membuat rangka kursi terlebih dahulu, lalu ngepull ke bagian luar sebanyak 5 cm dan juga di copy paste ke arah sampingnya. Berikan motif pada sandaran kursinya. Di sini saya menggunakan yang simpel-simpel aja karena masih juga belajar. Lalu gunakan pewarnaan pada meja makan yang sama dengan kitchen setnya agar senada. Nah, selanjutnya kita akan membuat rak laundry. Di sini rak laundry itu digunakan untuk tempat mesin cuci dan juga tempat untuk menyimpan deterjen dan lain-lainnya dengan menggunakan rectangle seperti pada pembuatan kitchen set, yaitu hanya rectangle dan juga pull ataupun push dan juga offside. Lalu beri warna seperti pada meja makan dan juga kitchen setnya. Setelah semua furniture terjadi, maka layout pada denah yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk memudahkannya, kita harus menghilangkan dinding tersebut dengan cara klik 3 kali, lalu klik kanan, lalu hide. Terus atur sesuai layouting yang sudah ditentukan sebelumnya sesuai dengan denah yang kita buat.
susun secara rapi dan juga tertata pada rumahnya. Oh ya, saya tadi lupa untuk menambahkan kasur pada ranjang tersebut. Jadi langsung saja saya mengulang langkah-langkah tersebut. Saya memasukkan atau menambahkan kasur pada ranjang dan juga dimasukkan ke dalam ruangan yang sudah ditentukan. Jika semua furnitur sudah terpasang, maka kita perlu klik view dan juga klik unhide untuk memunculkan tembok ruangan tersebut. Gunanya hide yaitu untuk memudahkan memasukkan barang atau nge-layout ruangannya. Nah, ini dia hasil layouting yang telah saya buat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.